terjadi misalnya tapi walaupun ini tidak dalam kapasitas sering atau dan sebagainya, terjadi misalnya anak orang sudah terlanjur hamil, maaf ya. Tapi kalau lu suka foto gitu ya, dan hampir 85% itu sekarang yang foto itu ya suka foto gitu. Suka foto. Iya, dan dulu 50-50. Kalau dibilang cantik itu relatif, itu kalau buat bini bro. Oh gitu. Iya kan? Kalau buat bini boleh lu ngomong gitu, tapi kalau buat model enggak lah, cantik mutlak. Kecuali lu memang konseptor yang seperti Bang Dik ciptain misalnya. Dia udah pakai cantik kayak apa, dimaskerin sama dia, ditopengin. Artinya di steampunk dan sebagainya. Itu kan enggak butuh wajah-wajah berkarakter. Ini mesti di note juga bahwa sudah foto itu karena kameranya udah canggih. Terus auranya tuh, aura foto apalagi modeling di Jakarta itu udah it's a simple things to do. Welcome to Pomade. Let's talk about Boy. Hari ini kita kedatangan presiden dan ketua-ketua komunitas nih Boy. Perwakilan dari komunitas. Presiden dia. Iya, presidennya dia tuh. Iya, ada Om siapa? Sunshine dari KFM. Dari KFM. Gua Nick Dari Bemo. Belajar motret. Dia baru ngomong Nick tapi belum nyebut nicknya apa loh. Nick Carter. Itu, ya kan. Gimana nih? Gimana apa kabar nih hari ini nih? Semangat dong. Sehat ya. Kesibukan gimana kesibukan? Kesibukan sih sebenarnya lu orang tuh ngundang gua dalam keadaan posisi nggak happy karena sebenarnya kan kita ini selalu punya planning buat event to event. Tapi ya belakangan ini ya mau ngomong apa lagi kan? Pemda lagi nggak boleh. Ya, kondisi kita, begini ya. Gini, pihak-pihak venue silahkan bikin kan notabene mall ataupun apa itu kan luas, kafe itu kan luas. Tapi mereka tidak bertanggung jawab kalau seandainya nanti tiba-tiba dibubarin. Terus tanggung jawab moral kita juga ke teman-teman kan, maksudnya seolah-olah kok lu nantangin sih gitu kan, pemerintah lagi waspada COVID banget kan. Jelasin dulu tentang KFM. KFM itu apa sih Om? KFM itu sebenarnya dulu cuma kepanjangannya komunitas fotografer dan model. Itu sebenarnya fair, saya kasih tahu ke publik bahwa sebenarnya itu dulu tempat ngebuang foto sebenarnya. Ngebuang foto. Artinya gini, karena gue basicnya kan grafis desain artwork ya, Jadi kalau dulu pernah kenal yang band-band lama atau artis lama kayak zaman Maggie Z, Iis Dahlia, terus apa itu gue banyak banget desain covernya. Sampai udah nggak kehitung dulu kalau jalan ke Distara, ini buatan gue tuh. Dari jauh tuh. Nah dari situ gue tuh moto sekarang notabene cewek. Jadi gua nggak nyaman sama klien. Akhirnya kan kita misalnya duduk ini berlima nih, berempat nih. Gua bikin grup isinya cuma itu doang. Siapa yang pernah ketemu gua masukin ke grup gitu. Artinya foto hanya dikonsumsi orang-orang tertentu. Di klien gua nggak ada yang lihat. Apalagi waktu itu event perdana yang gue pernah ikut itu adalah bikini lingerie di Kota Tua, lu bayangin. Bikini lingerie di Kota Tua. Bikini lingerie di Kota Tua. Dari situ itu yang di tengah-tengah itu ya? Oh enggak. Itu dari gedung ke gedung sih. Di kali itu, di kali, nyebur kali depan toko merah. Itu namanya bikini outdoor itu. Enggak lah, itu indoor. Konsepnya indoor. Cuma tetap aja gue nggak pede, artinya ini buat apa foto-foto ini ya? Kalau dari keluarga sih nggak ada masalah, dari istri terutama ya. Itu nggak mikirin yang macam-macam. Cuma yang gua pikirin adalah klien. Dulu kan cuma ada Facebook, nggak ada belum ada Instagram, belum ada. Kesannya gua tua banget ya. Dulu lagi Friendster Om. Friendster gua masih sempat pakai. Sebelum pakai Facebook. Jadi di situ gua buang grup itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan pertama itu isinya cuma orang-orang itu aja. Cuma waktu itu nggak tahu otak gua sebenarnya dulu itu namanya grup itu Kamera Mood tuh maksudnya tahun berapa Om itu Om? Tahun 2014. Oke. Di situ baru pertama kali gua memang gua untuk gua pribadi ya transisi dari kamera pocket
Kan dulu film, habis Iya. film kan ke pocket, Pocket. demen kan, pada Iya. demen ke pocket, udah gitu dari pocket gua transisi ke DSLR waktu itu kan. Iya. Jadi di situ gua gabut. Ini kok ini gua beli lensa begini. Waktu itu kan gua punya pertama kali beli itu adalah kit 50 mili sama 70-300. Buat apa ini kan? Gua nggak ngerti persis fungsi-fungsi itu kan. Akhirnya gua kan cobalah gua ke kota tua ya. Di situ gua mulai kepo-kepo tuh, setiap ada yang gerumun-gerumun itu apaan sih pada nongkrong rame-rame pada moto siapa gitu, maksudnya ada model. Gua masih ingat waktu itu model yang pertama kali tuh namanya Tiwi yang gua foto. Tiwi. Mudah-mudahan kalau lihat podcast ini pasti dia juga pasti ingat. Karena memang dia orang yang pertama kali minta pin BBM gua. Masih pakai BBM. Masih pakai BBM. Belum ada WA. Belum ada WA, iya. Komunikasi paling cepat Benar, waktu itu benar, BBM. iya. 2014 BBM. Iya, BBM, BBM masih BBM sampai 2016 lah. Sampai Oke. Kalau misalnya Om Nick itu Bemo itu gimana terbentuknya gitu? Bemo kalau gue sih Bemo itu sebenarnya kayak dulu tuh gue dari 2008 itu 2007 ikut komunitas komunitas lensa manual. Oh, oke. Lensamanual.net. Mungkin pernah dengar ya. Itu online ya? Yaitu portal. Portal ya, kayak Karena kan nggak ada Friendster kan nggak ada grup belum kan. ada, iya. Ada tapi nggak ada grup. Oh, iya. Yang ada Paling grup tuh cuma Kaskus. Kaskus. Dulu Kaskus iya. pun itu branding, misalnya Nikon, Iya. Fuji gitu. Nggak ada grup ini di Kaskus. Nggak ada, iya betul. Kecuali Tanpa di merek ya. kecuali kalau mau satu community itu di photographer.net. Oh iya, Terus fotografer dari net, situ iya. akhirnya kebentuk. Iya, cuma kan Tapi itu kan dulu kebanyakan cuma ya sharing-sharing fotonya aja gitu kan, hasil foto. sebenarnya dari dulu kan event tuh banyak event kan. Heeh. Banyak event. Cuma karena kalau dulu tuh kayak misalnya gue beli kamera dari 800 itu tahun 2008 39 juta Iya. gitu. Itu hal yang mustahil orang beli. Iya. Terlalu segitu mahal apa? banget ya. Kalaupun ada komunitasnya paling segelintir orang. Nah, Segelintir orang banget ya. dan lu bisa pakai D70 tahun 2008 itu udah ganteng Wah, banget udah. gila lu udah. Wah, udah disembah-sembah lu sama kalau misalnya kayak kita bawa tenteng tuh ya udah disembah-sembah tuh ini. Jadi kita punya grup lensa manual kan. Kebetulan gue juga koleksi lensa manual kan. Lensa manual tuh yang lensa kocok ya. Lensa manual. Jadi kalau dulu kan lu punya kamera analog kan. Iya. Itu kan lensanya bisa dicopot kan. Nah, itu yang fokusnya masih manual Iya kan gitu. masih diginiin gitu kan. Karena memang lensa mahal zaman itu mahal Iya. banget. Sekarang gitu. juga masih mahal. Iya. Kalau sekarang yang bilang lensa itu murah itu, aduh, nggak tahu itu. Nggak tahu. Profesi dia apa gitu loh. Kalau dia pure fotografer nggak sanggup kayaknya kalau ngikutin lensa Nah, baru. terus ceritanya Jadi 2008 lensa manual gitu. Dulu masih pakai EP1 Olympus. Olympus. Ya dulu terkenal Olympus memang EP1 ya tahun kan. segitu. Gitu. Gue udah pakai Nikon D800 2008. Cuma lensanya lensa AFD semua, lensa 50 karena mahal banget itu lensa. Ya. Terus kumpul, bosen orang Dulu kan bosen sering kayak ngumpul-ngumpul, masih Kumpul. sering ngumpul-ngumpul dulu. Sering. Sering. Anak Ya event kalau tuh dulu pas- kan memang belum ada pandemi juga gitu kan, ngumpul. Biasanya ngumpulnya dulu di mana tuh, Om? di BBD. BBD. BBD itu Kota Tua. Oh, Kota Tua. Salah Iya, satu iya. gedung museum. Ya mau motret apa kayak telanjang ya di situ. Di situ pasti. Pasti di situ. Dulu pernah juga di Museum Gajah dulu sering ada acara juga ya dulu. Terus akhirnya dari nongkrong-nongkrong itu Dia kebentuk. nongkrong anak lensa manual 20 gitu kan, nongkrongnya di Tebet. Itu Jauh. Di Tebet coy. Foto sama tongkrongan jauh. iya. Tebet tuh kan jadi gini, kenapa di Tebet? Di Tebet kan ada dua ya. Taman Tebet sama sebelahnya. Iya. Taman Pebibitan. Ya. Kenapa kita kumpul di situ? Karena kita pakai lensa manual semua. Lensa manual itu pasti cari bokeh Ya. gitu. Jadi lihat daun-daun gitu, terus ada model itu yang dicari Itu gitu. yang dicari momennya. Jadi gara-gara sering nongkrong di Tebet akhirnya kebentuk komunitas belajar motret itu. Betul. Komunitas, Jadi misalnya gua kumpul gitu, gua kan kebetulan sama foundernya lensa manual kan CS kan Om Bob itu. Jadi sorry Om, gua mau bikin komunitas, gua bilang. Lensa manual nih
ya tetap ada gitu. Iya. Tapi ini harus dikembangin gitu. Tapi sampai sekarang masih tetap ada lensa manual. Masih tetap kan, ada. masih ada. Itu- Yang itu juga yang kamera apa namanya? Kamera yang pakai roll film sekarang juga ada Analog. mulai lagi kan sekarang ada komunitasnya udah mulai Iya. bermunculan lah. ya itu mah dulu mah nggak ada harganya, murah Iya. gitu. Om, berapa orang anggotanya sekarang Om? Kurang lebih Om? Gua nggak hafal deh. Kurang lebih? Kurang lebih. 4 juta. Tapi banyakan dia. Banyakan Karena kontennya lebih menarik KFM. Jujur aja itu KFM kenapa lebih banyak karena komersilnya itu di kata model. Berapa? Sebenarnya. di kata model ya? 106.000 ya, Di. Ya, antara itulah pokoknya. Iya, 100 antara itulah ribuan. pokoknya. Oke. 160.000 iya. anggota. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Seluruh terus Indonesia. bagian juga luar negeri ya kita ya. sebenarnya. Iya. Ada dan luar kalau negeri komunitas juga. sebenarnya kan gini. Gue punya komunitas gitu. Belajar motret, Mm-mm. KFM, ada KFI juga. Iya, ada Orangnya 3. itu Ya, aja kumpul sebenarnya. itu aja. Oh, jadi tidak hanya- tertutup kemungkinan satu orang itu Bisa tergabung iya. di 3 komunitas itu Iya. ya. Berarti Cuma kan ya secara kalau- kumulatif biasanya mana yang berdiri lebih dulu biasanya lebih padat lah. Nah, jadi kalau teman-teman untuk sekedar info juga nih bahwa di Indonesia itu ada 3 komunitas Banyak sebenarnya, untuk foto cuman yang lebih populer. besar yang lebih populer lah gitu ya. Jadi ada KFM, ada KFI, ada BEMO gitu. Nah, kebetulan kita sini ada teman-teman perwakilan. Nah, pertanyaan basic sih, Yud. Foto itu menurut Om Nick dulu deh, apa? Foto ya apa ya? Ya tergantung sudut pandangnya sih. Mm. Kalau lu lihatnya dari kacamata profesional, ya cari uang gitu ya. Mm. Cari uang dari foto ya lu harus memuaskan pelanggan lu gitu. Oke. Jadi pelanggan lu perlu gede, lu gedein gitu. Maksudnya gitu kan. Tapi kalau lu suka foto gitu ya dan hampir 85% itu sekarang yang foto itu ya suka foto gitu. Suka foto. Iya, dan dulu 50-50. Iya. Jadi 50 komersial, 50 50 hobi. hobi. Gitu. Nah, sekarang udah mulai berkurang yang komersialnya. Menurut gue sih sekitar 20% lah profesionalnya ya. Yang profesional bener nyari uang bener-bener dari foto. Dari foto. Ya tergantung sudut pandangnya. Ngelihatnya dari mana. Kalau menurut Om Nick Kalau deh, dari Om menurut Nick deh, sendiri gitu. Foto tuh buat lu apa sih Om? Heeh. Kalau gue sih foto karena gini ya, lebih ke gua punya kayak misalnya gini, kan masing-masing punya ide, Iya. punya mood gue lagi begini nih. Sementara gue punya hobi foto. Foto. Beda cerita kalau gue punya hobi mobil atau motor ya, gue pasti ngabisin waktu tuh ke situ. Iya, ke bengkel, ke Cuma kan nongkrong. lu nggak akan bisa ngapa-ngapain mobil itu sesuai hati lo ya, kan itu butuh budget juga gitu. Iya. Sedangkan Artinya foto itu sebagai tempat pelampiasan lo ketika lo merasakan sesuatu. iya kalau gue sih Merupakan gitu. sesuatu di foto gitu. Dicurahkannya melalui foto lah gitu. Ya saya kayak misalnya pemain musik lah ya, Heeh. dia hobinya main musik gitu. Iya. Kalau dia lagi dengar sesuatu ya dia bikin musik kan. Betul. Dia bikin lagu gitu. Kalau gua sih dari seperti itu. Om Sunshine. Kalau foto, kalau gua bilang sih gini. Foto selain model adalah kerja. Moto model itu adalah liburan. Kalau bahasa saya gitu. Karena kenapa? Motret model itu liburan. Motret model itu adalah liburan. Kapanpun, dimanapun, walaupun kita keluar biaya, kita akan lakukan itu. Karena kita anggap biaya liburan. Biaya liburan. Biaya liburan, walaupun kita harus bayar model, bayar lokasi dan sebagainya, kita anggap itu biaya liburan. Tapi kalau kita moto gelas, cangkir, produk lah gitu. Bridal dan sebagainya, itu saya anggap itu adalah kerja. Kerja. Itu aja bagi saya simpel, karena itulah sebabnya saya bikin komunitas fotografer dan model. Artinya fotografer bisa diartikan terserah lu hobi lu moto apa terserah di situ. Iya. Tapi model lebih saya tekankan. Makanya di grup itu otomatis nggak bisa dibohongin. 95% itu ya Yang posting mereka modelnya posting Makanya model. gue bilang Model. kontennya lebih menarik di Lebih sana. menarik di Model, sana karena si modelnya itu. Nah, model itu Tapi kata itu- komersil. Tapi itu ciri khas ya. Iya. Jadi gue nggak akan mau masuk ke ranahnya KFM. Nah, Jadi misalnya kontennya dia, Mm-mm. gitu. Gua mau ambil kontennya seksi, gua pasang gitu. Iya. Gua nggak bisa ke situ. Ini Bukan nggak bisa ya. agreement nggak Tapi tertulis ya. tapi maksudnya gini, bukannya gua nggak mau atau gua munafik ya, tapi
dalam ekosistem tuh harus yang jadi ini jadi Iya. Passion, gitu ya. beda-beda passion lah ya. Passionnya Udah berbeda beda ini gitu. ya. Ada Jadi bukan soal munafik lu bemo nggak pernah ini. Foto Gue model sering ini. motret Tomar juga Iya. gitu kan. Tomar tuh apa sih? Hah? Foto di kamar. Jadi gitu, maksudnya ini porsinya masing-masing gitu. Jadi Iya. secara tidak tertulis, ya gue bilang tadi kontennya lebih menarik mereka. Betul. Member gue 13.000 dan lu kalau ya straight banget gitu ya, nggak boleh seksi, bikini nggak boleh, lingerie nggak boleh gitu. Seksi boleh lah ya, tapi bikini lingerie itu nggak boleh. Kosen, Tomar tuh masuk dalam KFM nggak? Maksudnya Kontennya. konten fotografer dan model nggak? Masuk Nah, ya? artinya gini, saya tetap menghalalkan namanya konten dewasa sebatas itu adalah konten yang wajar untuk konten majalah dewasa ya, bukan berarti dalam arti bukan pornografi. Pornografi. Ya, bukan pornografi. Gini loh, saya anggap gini, kalau ketika moto bikini atau seksi lah ya, Iya. kita ngomong misalnya lingerie Bukan-bukan. ataupun apa, dia misalnya kita model itu kelihatan ngintip celana dalamnya atau Iya. misalnya apa, kita lingerie kan belum Iya. tentu pakai itu kan, Iya. artinya masih ditutup tapi ngintip itu sah. Tapi ketika lu casual itu ada yang ngintip itu gua haramin. Gua langsung gua hapus. Lu udah artinya lu udah beda pemikiran bahwa lu sengaja menciptakan arti yang mungkin pikiran-pikiran kotor di tricky situ. gitu. Sementara coba bayangin aja kalau lu moto hijab tiba-tiba walaupun nggak sengaja ya, Iya. itu belahan dadanya kelihatan misalnya. Nggak asik banget. Kan kayaknya haram banget kan, Iya, berarti benar. kayaknya Betul. sengaja lu cari cacat pikiran. Kalau menurut gua gitu. Tapi kalau ketika lu upload foto bikini, oke seksi nggak apa-apa. Itu artinya masih dalam Bulu konten, ketek gitu. Arti ada nggak ya? Gua belum jarang-jarang sih ketemu ada model yang punya bulu ketek. Ya kalau dulu kan katanya, wah kalau dulu zaman-zamannya Eva Arnas kan gitu. Ya, katanya. artinya seksi masih pada tempatnya itu kita Soalnya tadi silakan. posisinya udah begini aja gitu kan. Oh, betul, karena kalau kita bicara bikini lingerie kan nggak jauh dari agak ngolet lah kalau bahasa orangnya. Tapi kalau saya tetap pribadi tetap mengutamakan walaupun lu secantik apapun, seseksi apapun, kalau lu nggak beauty, gua males. Jujur aja. Jadi harus foto beauty dan Model foto. itu tetap di otak gua adalah Foto beauty. kalau dibilang cantik itu relatif, itu kalau buat bini bro. Oh gitu. Iya kan? Kalau buat bini boleh lu ngomong gitu, tapi kalau buat model enggak lah, cantik mutlak. Mutlak kecuali lu memang konseptor yang seperti Bang Dik ciptain misalnya. Dia udah pakai cantik kayak apa dimaskerin sama dia ditopengin. Artinya di steampunk dan sebagainya. Iya. Itu kan enggak butuh wajah-wajah Butuh berkarakter wajah-wajah. justru. Tapi kalau kita ngomong model walaupun tinggi enggak memenuhi syarat karena sekarang model adalah bukan berarti untuk catwalk dan Betul. sebagainya. Artinya kan gitu. Tapi cantik ya cantik gitu Tapi loh. harus kelihatan lu cantik. Lu mutlak. cantik, lu punya nilai jual adalah cantiknya dulu, gitu loh. Jangan lu mentang-mentang punya body seksi, cantik di nomor 2-in nggak bisa. Ada nggak sih yang maksa gitu tapi dia nggak masuk kategori? Banyak kadang-kadang. Cuma kadang-kadang kalau dapat inbox atau DM yang seperti itu pura-pura pura-pura sibuk aja. Menolak secara halus ya. Kalau Om Nik gimana Om Nik kayak gitu sama? Gimana? Kalau misalnya ada nggak sih yang maksa-maksa, maksudnya dia udah nggak sesuai sama ini terus Kan tadi gue bilang konsepnya tuh KFM sama BEMO itu berbeda konsepnya. Bukan mau dibedakan tapi memang itu ekosistemnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada model jelek yang seperti apa itu kan kita nggak tahu ya Iya. seperti apa ya, nilainya 1 sampai 10 jeleknya seperti apa. iya, dan itu kan tergantung Cuma kacamata orang lagi kadang. kadang-kadang Tapi kok gua kayak nggak gini, nyaman gua kata tanya sama jelek. Enggak, kan tadi Kurang pertanyaannya menarik, jelek iya. ya. Cuma gua tanya sama lo, apa yang lo lihat di foto orang negro perempuan? Iya. Hitam, Hitam. Iya. Jelek nggak? relatif. Nah itu seperti itu. Tergantung Tergantung. dari ininya bisa jadi kan aparelnya dia dipakai apa, Ya tergantung props fotonya dia pada saat visualisasinya yang lo ciptakan nanti seperti apa Betul. kan. Nah ya itu balik lagi kalau lo nanya gua jeleknya kayak gimana, gua bisa bikin foto dia tuh seperti apa nanti gitu. Nah, kembali ke karakter berarti kan Terkonsep. tipenya, terkonsep. konsep. Jadi kalau lu ngomongin KFM udah pasti lu harus celing gitu. Kalau nggak clean nggak Kalau nggak drink, kalau nggak clean nggak difotoin. Tapi kalau gua nggak lecet Om cipika-cipiki. kalau gua karena bukan tadi gua bilang tadi gua bukan yang munafik, bukan apa dan bukannya sok, bukan apa. Memang
konsep belajar motret ya lu harus belajar motret gitu. Ya lu belajar motret, mau motret model manyun kayak monyong terserah, yang penting sesuai dengan visualnya dengan gitu. konsepnya itu. Di KFM di BEMO ada kurikulum atau pelajarannya nggak sih, maksudnya kalau gue baru mau masuk nih gue harus ngapain sih di situ gitu, maksudnya gue harus stepnya lo harus belajar A harus B, belajarnya nanti setiap hari Itu, ini atau oke, ada itu gitu nggak sih? pertanyaan yang unik ya, pertanyaan yang unik dan mungkin di tempat gua juga unik juga. Kalau mungkin di tempatnya Bang San ini di KFM itu everybody must put the hashtag KFM dan wilayahnya gitu ya, itu must, is a must gitu. Kalau nggak pasang itu admin akan not approve kan. Ada ininya ya, ada Ya. regulasinya. Tapi itu tidak regulasi yang streng lah. Yang streng lebih ke mereka itu apa nyepam dan sebagainya. Jadi kalau di BEMO, jadi pertanyaan kalau masuk grup BEMO, ya BEMO secara konsep community dari Facebook itu sendiri, itu kan portal ya. Iya. Tetap itu media sharing foto gitu ya. Ini share, media share gitu ya. Jadi kalau konsep di kita, semua orang boleh gabung, boleh join ke sini karena yang gue bilang tadi, membernya KFM, membernya KFI, orang itu aja, itu aja. Cuma lu kalau masuk ke rumah gua seperti ini loh ya, Rulesnya begini. Nah kalau tempat kita, setiap foto wajib melampirkan hashtag yang sesuai dengan tema foto yang dia buat. Iya, betul. Jadi lu mau foto apa? Foto makro, ya tulis makro supaya nanti yang lain juga teredukasi bahwa oh ini makro gitu. Ini makro ini. Terus kalau dia bisa searching hashtag di BEMO makro, dia bisa contohkan gitu. Cuma unik sih namanya BEMO, belajar motret. Padahal orang-orangnya bukan orang-orang yang baru mau belajar gitu kan? Enggak juga. Ada juga yang mau belajar. Cuma karena yang uploadnya udah canggih-canggih, yang belajarnya nunduk semua. Mundur. Jadi, Nah itu menyikapinya gimana tuh Om? dia tetap ya kalau gue sesempatnya pasti komen bagus gitu. Jadi kadang gini, lu mengkomentari foto seseorang itu, orang yang dikomentari itu rasanya kayak dikasih duit gitu. Iya. Oh merasa senang gitu ya. Ada apresiasi gitu secara tidak Kadang langsung itu kalau diapresiasi. memang kalau menurut gua ini kayaknya coba lo flip gitu. Tapi gua dengan cara misalnya gua contohin, jadi gua download fotonya terus gua flip, nih coba kayak begini gitu. Oh, artinya bukan sekedar komentar tapi lo kasih coba Dan yang lain juga mungkin member lain juga kalau wah itu punya saran gitu ya. bulu keteknya kelihatan misalnya gitu kan, kalau dia foto model gitu pasti ada yang komentar juga. Tapi banyak gak sih yang komentar-komentar negatif gitu? Kita dilarang kayak begitu. Jadi kayak Artinya tidak saling menjelekkan gitu ya. nggak boleh. Nggak boleh di situ ya. Kalau di KFM Sama. Itu bahkan saya mengaktifkan beberapa kata yang dilarang. Jadi beberapa kata yang dilarang itu kita bisa kita filter. Jadi kalau misalnya ada kata-kata semok, udah pasti nanti laporan menuju ke kita. Otomatis dari Facebook melaporkan ke kita. Artinya gitu. Ngejaga seperti itu. Artinya kita nggak boleh lah namanya body shaming ataupun apa itu yang kita paling nggak nyaman. Betul. Kita aja yang ngebaca kadang nggak nyaman. Apalagi orang yang bersangkutan yang berkenaan di omong misalnya, ih semok. Kayaknya nggak enak deh. Bener, di kupingnya juga nggak enak. gitu. kalau komentar publik gimana komentar publik? Netizen maha benar nih. Gini, kebetulan kan kalau grup di KFM itu kan sebenarnya private. Private. Jadi tidak dibuka untuk lu harus join dulu baru lu bisa lihat konten. Artinya seperti itu. Dan di situ diwajibkan registrasi form, ada agreement tertentu ini yang lo segala harus jawab iya. Kalau nggak dijawab iya, lu tidak bisa masuk otomatis. Gua bisa aja tolak itu. Dan tapi kalau ada harus bayar berapa? oh enggak ada. Kita itu maksudnya kayaknya yang satu ini hampir berlaku ke semua komunitas, kayaknya sedikit mengharamkan join ke komunitas itu adalah bayar. Terkecuali lu kalau beli merchandise dan sebagainya itu beda. lagi. Ya, Artinya merchandise beda, Ya, ya. kalau secara khusus nggak ada. Kalau di BEMO gimana Om sama? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ya lebih- Private juga. Oh kita public. Public. Karena memang ini edukasi banget. Nah, Kalau itu kita kalau publik tuh gimana tuh? Public Kan ya kadang-kadang ada komen netizen. Nggak ada yang nggak ada sampai sekarang nggak ada yang Alhamdulillah nggak ada ya. komen gitu karena kita di rules tuh udah jelas panggil
sesama fotografer suhu apa yang aneh-aneh tuh udah nggak boleh, langsung gua kick gitu. Oh gitu. Langsung di kick gitu. Oh. Bener-bener keras gitu. Karena Soalnya lu emang kayak ada- misalnya Heeh. ya lu kalau mau lihat yang agak seksian dikit lu join ke KFM gitu. Karena lu masuk ke gua nggak ada yang kayak gitu. Nggak bakal Pasti ada. nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Tapi kalau misalnya lu pengen tahu ini tips Dan trik itu apa berat loh segala ya, macam dan maintain komunitas dengan konten yang lu harus mempertahankan idealis itu berat loh. berat. Berarti sebenarnya sih ya kalau gue mungkin gue dulu pernah bergabung dengan beberapa komunitas otomotif lah gitu ya. Sebenarnya ternyata nggak beda jauh ya ternyata untuk di fotografer, di otomotif ya itu komunitas-komunitas itu maksudnya ya benar-benar ya kita berkomunitas itu kan untuk menjadi lebih baik, berbagi ilmu, berbagi kebersamaan gitu kan untuk bersama menjadi besar gitu kan. Nah, dengan kondisi pandemi ini nih kan berarti kan banyak teman-teman nih fotografer yang tadinya memang itu jadi mata pencahariannya dia kan gitu kan. Pada saat pandemi ini kan udah hampir 2 tahun nih terus terang nih gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana tuh kalau di komunitas? Banyak nggak ada Ngaruh yang nggak sih, misalnya berkurangnya event atau berkurangnya jadi ketemu gathering atau ketemu ada yang nongkrong lah. ya mungkin dengar ada yang berkeluh kesah lah gitu di Ya, di karena grup. kalau kita kayak misalnya ya di Jakarta itu komunitas tuh banyak ya. Heeh. Cuma komunitas yang sudah berbadan hukum tuh bisa dihitung pakai jari kanan. Hmm. Kayak misalnya kita KFM, KFI, ABR atau mana komunitas yang sudah berbadan hukum ya. Kita tuh secara community memang kita punya prinsip berbeda-beda gitu. Ini prinsipnya ini, prinsipnya. Iya. Tapi kita saling komunikasi Support, ya gitu. ya. Jadi misalnya kalau lagi nggak ada event ya jangan bikin event dulu gitu. Heeh. Jadi kalau misalnya ada event ini ya kita nggak bikin event. Berbagi informasi, Gitu. berbagi ini. Tapi di COVID ini ya kalau secara community sih mungkin kita selain di grup Facebook itu karena mereka kan foto itu kan nggak misalnya foto hari ini Iya. dengan 10 model dia nggak mungkin habis itu diupload sehari ini. Gak bakalan. Nggak bakal habis dan dia punya waktu sebulan untuk diupload cicil Satu-satu. ntar ada bercandaan tuh woi ini lo seksi tuh apa gitu misalnya ada juga misalnya yang makro gitu mereka motret makro gitu 2 jam gitu dia punya stok gitu untuk diupload sebulan gitu. Sama sebulan gitu. Jadi secara kegiatan sih nggak ada perubahan Nggak ada perubahan. cuma memang karena kondisi kayak begini ya kita saling ngejaga kan. Betul. Jangan sampai kita sendiri sakit gitu kan. Jadi memang secara offline kegiatan offline sih memang terkendala sih gitu ya. Cuma memang kita udah punya planning sampai tahun kemarin ya. Anniversary. Anniversary gua sampai rugi 30 juta. Hilang. buat booking, Buat buat persiapan. DP. Pusing kepala gua gitu. Iya. Tahun kemarin tuh gua udah keluarin duit DP ini. Gua mau minta kan gak enak. Iya. Gitu. Beberapa model pun udah ada yang gua DP. Udah di DP-in gitu. Tiba-tiba pandemi Tiba-tiba akhirnya Terus gua mau minta kan nggak enak ya. Ya wis lah gitu. Pernah nggak bikin kayak gathering nih seluruh komunitas fotografer gitu berkumpul gitu? Itu paling Itu sih pernah kita planning ya. itu tapi kayak Kita pernah planning. Jadi yang tadi gue bilang prinsip kita berbeda gitu. Cuma secara di lapangannya itu kita bareng-bareng gitu. Iya, Kita karena satu bareng-bareng. hobi ya gitu kan, satu hobi tinggal balik. sebenarnya tetap ada di otak gua, tapi dalam hal ini gua pengennya tuh ada campur tangan pemerintah. Iya dong, fair dong, kita ini mengangkat wisata Jakarta misalnya Daerah jadi, juga. ya, artinya kan seperti itu. Sebenarnya kemarin itu kan sebelum pandemi kan sebenarnya udah mulai itu campur tangan Pemda ikut waktu festival Bahari itu kan. Waktu itu ada lomba foto, gua jadi juri di sono. Cuma begitu sesi kedua mau digarap Pandemi. Iya, padahal itu udah rutin, itu udah buka pintu gerbang buat kerjasama Pemda untuk terlibat dalam fotografi, kan seperti itu. Kalau cerita dari teman-teman di daerah nih dengan kondisi pandemi gini nih gimana ceritanya? ya gitu? ada yang sharing nggak sih kalau di daerah gitu, misalnya gue di Kalimantan nih, gue di Jawa Timur nih, terus tiba-tiba susah ngadain event atau gimana, ada yang sering cerita gitu nggak sih?
Pandemik nggak pandemik sebenarnya raja event tetap Jakarta sebenarnya. Di daerah tuh Bukan hanya ada event sih, menurut gua. Iya. Maksudnya mungkin Lebih sering. Lebih kalau dominan lah ya, ini lebih mohon dominan. dikoreksi ya teman-teman ya. Karena gue juga sering keluar kota ya. Kebetulan gue kerja yang kerjaan gue tuh sering kemana, ke Medan, ke Surabaya, ke Lampung, kemana. Seluruh kota gue pernah selain Papua sama Ambon gue belum pernah ke situ. Berlawanan Seluruh banget kota Papua. gue Jakarta doang. Dan yang gue lihat gitu ya, tidak ada tempat yang seakrab di Jakarta komunitinya. Tidak ada komunitas yang seakrab di Jakarta. Iya, maksudnya antara community dan community itu gabung gitu. Betul. Oh, Gue belum, kalau dia di mungkin daerah- ya mohon Iya. dikoreksi ya teman-teman ya. Mohon maaf gitu. Ya, karena kalau boleh gue tambahin juga sih kalau memang kita bicara daerah ya gitu kan. Dan kadang-kadang mereka kalau beda. di daerah semacam dibikin kayak semacam kompetisi bukan, kadang-kadang. no. 80% memang lebih ke profesional. Oh. Dan juga kadang-kadang Buat ngejob. dan kadang-kadang juga kalau di daerah itu kita bicara komunitas itu kadang-kadang dijadiin kompetisi gitu. Jadi komunitas Persaingan satu, antar, ya. persaingan antar komunitas lah gitu. Kalau di Jakarta maksud kan ya udah lu komunitas itu ya itu jalan Gua lu. kalau komunitas kompetisi sama Tapi dia, walaupun itu nggak 100% Tidak 100 benar, akurat ya. 100% ya. Karena saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang sangat saling peduli antara komunitas satu dengan komunitas lain. Terus artinya kalau di Jakarta ya seperti itu tadi. gua kalau kompetisi sama dia gua regis. Anjing. Dia nggak datang aja gua ancam Dia bacok. bikin event nih. Gua mau kompetisi pokoknya gua regis. Dia Gua pernah transfer nggak pakai ngomong-ngomong, Bang. pernah tengah malam tuh transfer duit gua bilang lu balikin lagu gua bacok. Karena banknya beda. Setiap kali gua kick balik itu pasti kena cas 6.500. Balikin gua kena cas lagi. Gua transfer balik lagi gua hajar gitu. Iya. Jadi ya teman-teman ya itu serunya berkomunitas ya kita bisa saling berbagi, bisa saling sharing gitu. Nah, terus kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya ada yang melakukan kayak semacam sikut-sikutan atau itu gimana tuh kadang-kadang menyikapinya nih? Kayaknya nanti deh, break nanti deh. Itu panas tuh. Oh, jadi misalnya kayak kalau gua sih ya, ini mesti di note juga bahwa sudah foto itu karena kameranya udah canggih, Iya. terus auranya tuh aura foto apalagi modeling di Jakarta itu udah it's a simple things to do. Ya. Maksudnya lu bisa motret. Nggak Asal punya kamera pun juga asal lu bisa punya sewa. kamera, atau lu pakai handphone aja bisa motret. Menurut orang bisa canggih. Dan banyak banget kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok kecil gitu ya yang sudah dia melakukan foto sendiri gitu, ini sendiri gitu ya. Yang sikut-sikutan kalau di community, di komunitas, misalnya komunitas Bemo, belajar motret sama komunitas KFM, gua paling depan, Ya. gitu. Gua paling depan. Tapi pernah terjadi? Kayaknya nggak pernah ya. Belum pernah terjadi. Tapi walaupun di luar sana ada lah, tapi Kalau di daerah? kita mana pernah. Iya. Enggak, gua nggak Kalau di pernah Jakarta sama dia. belum Paling gua regis doang. Oh, Gitu. Om nih, Anggota gue pengen nanya nih, suka dukanya ngurusin kadang di banyak komunitas nih itu, orang ini kan gitu. banyak banget nih orang ini, ya kan? Apa sih suka dukanya? Gua kalau ditanya itu paling lancar mau ngejawab. Gini loh, kita semakin banyak kepala, semakin banyak sifat. Artinya gitu. Pokoknya yang saya rasain, kok jadi saya sih formal banget. Pokoknya yang gua rasain, kita ini bener aja kadang-kadang masih ada yang anggap salah, apalagi salah. Ah itu aja. Pernah sampai mau digulingkan nggak gitu? Enggak lah, itu kayaknya nggak ngerasa itu ya. Enggak, kalau ada yang sanggup mengganti posisi kita malah kita bersyukur. Tapi Iya. lu tetap jalani dengan yang benar. Regenerasi. seperti Tapi ada regenerasi. regenerasi nantinya. Harus ada, tapi sekarang kan belum ada yang mau kan gitu. Udah berapa kali gua buka forum, lu tolong kembangin KFM, gua bilang gua mau itu dari belakang aja. Agak ada yang sanggup. Kenapa nggak sanggup? Mungkin bagi mereka berat, kalau kita maksudnya fun aja maksudnya, Di artinya enjoy udah. enjoy karena kita udah dari tahun ke tahun menggeluti itu, jadi nggak merasa beban khusus sih. Iya. Beban khususnya itu tadi, kita berbuat benar masih ada yang memantau bahwa itu salah. Salah. Itu dukanya Ah, begitu. dukanya. rasanya gitu. Nah, apalagi kita Iya. salah, artinya kan Anggota tertua umur berapa Om? Anggota komunitas Iya.
Mungkin ada ya 65 70 ada. Ada yang itu kayak masih ada namanya. Hardy Quick itu ada 65. Itu aktif Ya dia datang gitu. selalu Dan dari paling depan tuh kalau motret model. Kalau yang termuda termuda ya, paling umur-umuran SMP lah. Ada kok ya, ada. SMP udah Iya, ada mulai. ada. Wah, Tapi gokil. biasanya segmennya lebih kita pisahkan karena gini, ketika lu hanya bisa meregistrasi ketika anniversary, karena anniversary itu kan kita memang menutup hal-hal yang terlalu bau seksi dan sebagainya karena itu konsumsi publik banget. Bahkan dan sampai ada restriction untuk usia kan betul, juga kan. artinya seperti itu. Tapi kalau anniversary-nya maaf, ini bukan beberapa komunitas yang memang kontennya itu juga nggak mungkin lah ada anggotanya yang di bawah umur. Di bawah umur. Karena ada komunitas yang khusus menangani model-model khusus bikini lingerie aja pun ada kan. Ada ya? Iya. Ada. Artinya Ada strukturisasi atau divisi-divisi nggak sih kalau oh di ada, KFM? artinya tapi itu strukturisasinya pun dalam bentuk sesimpel mungkin. Artinya siapa yang bertanggung jawab masalah gini loh. Legalitas ini tetap ada yang harus menjaga, Ya, kita ngomong memantau legalitas dan tuh sebagainya. badan hukum ya. Iya, Karena badan hukum. Karena berat sampai ada pelanggar-pelanggar seperti itu di lapangan nanti siapa. Tapi yang jadi masalah gua kalau di gue sendiri gua masih banyak. Berarti dalam double bentuk job PT lah. ya, berarti dalam bentuk PT. Enggak, dia perkumpulan bentuknya. Hampir Oh, sama dengan organisasi. partai sebenarnya. Partai, ya. Bentuknya sama. Kenapa memutuskan untuk menjadikan komunitas itu suatu badan hukum? Lu nggak belum nanya gua suka dukanya. Oh iya, suka dukanya Om Nick dulu. Banyakan suka apa dukanya? Sukanya masalahnya. Iya, dukanya. Gua tahu arah omongan dia. Maksudnya komunitas lu kan lebih nggak sebanyak itu, Iya. tapi banyak dukanya gimana ceritanya? Banyak juga Lu ternyata. jangan Banyak salah. juga suka dukanya. Admin gua banyak gitu. Oh. Admin di Bemo tuh banyak. Ya. Jadi dan ada yang umurnya 50. Ada yang 47 gitu. Tapi secara organisasi lu harus tunduk sama komandan lu. Nah, betul. Ini komandannya. Heeh. Tapi itu organisasi ya gitu. Tapi dalam admin kita sebutnya admin gitu ya, yang kita ngurus lah gitu ya. Ya, pengurus ya. Dalam organisasi kalau lu kerja, dia tua pun lu gue tunjuk. Iya. Lu angkatin dong, tolong gitu. Tapi kalau udah bukan ngomongin event gitu, udah kayak saudara. Sama. Udah kayak saudara kita gitu. Tapi pernah banyak dapat komplain-komplain gitu juga Om Nick. Enggak pernah sih. Enggak pernah, dia lebih bersih daripada KFM jujur aja. Kalau KFM banyak komplain. Jujur aja. Bahkan selama pandemi kemarin kan kalau istilah dia tuh apa maraton, event maraton ya. Jadi saya dalam dalam 1 bulan tuh gue bisa bikin event 2-3 kali, 2-3 sampai 4 kali. Itu biasanya padahal kalau nggak COVID aja itu hanya 1 kali dalam sebulan sebenarnya. Kemarin karena saking padat, karena gini banyak orang yang tidak bisa bikin event, akhirnya kan pesan sponsor ya maaf ya. Jadi pesan sponsor itu kayaknya lebih memacu siapa yang lebih aktif kan seperti itu kan. Akhirnya numpuk terakhir kita sampai pernah 8 kali ya. Satu bulan. 1 bulan. 1 bulan. Wah. Gue nyerah. Makanya 6 doang. Karena kan gak gampang. Karena gini dengan pandemi ini mau tidak mau suka tidak suka biaya registrasi itu lebih mahal daripada di luar pandemi. Seperti itu. Komplainan seperti itu aja. Udah tahu pandemi kenapa lu bikin event terus sih? Kasihan tuh model nggak pakai masker dan sebagainya bla 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 tanpa mereka reservasi di lapangan. Kan seperti itu. Padahal kondisinya kan kita itu diperjarang gitu loh sepertinya. Misalnya ketika tidak pandemi kan biasanya 1:8 atau 10. Iya. Kita hanya batasin 5 atau 6 orang. Sebenarnya itu buat menjaga jarak supaya jarak aman. Mana ada 1:8? 1:20. Mana ada 1:8? Jadi dukanya Ini kita boy belum dijawab nih boy. Ini kita masih duduk satu podcast loh. Kita masih duduk satu podcast aja gua kena komplain loh. Gimana di luar ini kan gitu. Iya. Dukanya dukanya Bemo nih Duka dukanya. gua nggak ada. Nggak ada dukanya. Duka gua paling gini. Gua dari LM itu udah motret Omar, motret seksi gitu. Dukanya kalau gue posting hal yang seperti itu jatuh image gue gitu. Itu gue berduka, gue nggak bisa ngupload. Dukanya di situ doang gitu. Cuma ya itu kan
ya berjalannya waktu gitu ya. Maksudnya ya gue foto itu sambil belajar, mempelajari karakter model gimana, seperti apa pose segala macem. Ya udah itu simpen gitu. Nah, balik lagi nih kalau kita bicara ke personal, kita bicara komunitas, kita bicara ada beberapa personal tadi kan, ada berapa kepala, ada berapa orang gitu. Nah, kemarin untuk di episode sebelum juga kita sempat bahas ya Yud ya, ada fotografer yang nakal lah, yang nge-ghosting modelnya atau mungkin ya gimana caranya nih modus lah ini apalah. cewek harus bisa telanjang gua pakai sekalian kalau bisa lah apa mungkin ya itu mungkin tersebarnya rumor di luaran sana, di publik itu kan kadang-kadang ya namanya netizen ya kan, opininya macam-macam nih, udah kemana-mana pemikirannya. Betul. Kita ngupload ini, wah dia mikirnya udah jauh banget nih kemana-mana. Nah untuk itu ada nggak sih kejadian-kejadian di antara member-membernya dari KFM atau dari BEMO itu KFM yang dulu deh jawab. seperti begitu gitu. Soalnya dia yang sering. Ntar Bemo jawab. Itu Coba gimana? kenapa KFM itu kan boleh dibilang mungkin kalau BEMO memang karena segmentatif. Ya. Nah, kalau KFM ini seharusnya kan sudah punya chapter-chapter di mana-mana. Iya. Betul. Dan itu tidak gua lakuin karena kenapa? Kata model itu dekat sekali dengan modus. Betul. Artinya gitu. Artinya gua takut nggak bisa mengontrol mereka. Nah, karena dalam hal ini sering dapat laporan bahwa ini fotografer dari KFM loh. Sementara kostum KFM ini kan udah kemana-mana, kita nggak bisa tahu siapa yang punya, siapa yang ini. Ketika dia memotret itu menggunakan atribut KFM ataupun apa udah nggak bisa dilarang kan gitu. Seperti itu. Itu sih duka banget bagi gua tuh, kadang-kadang kesel banget kok lu lebih pinter dari gua sih kan. Gitu. Iya kan? Gua aja kagak pernah kepikir ke sono, kenapa lu bisa kepikir ke sono? Tapi gitu. kan itu kan akan menyebabkan citranya komunitas kan gitu. Betul. Tapi kalau sebisa mungkin laporan itu kalau sampai ke kita bisa langsung klarifikasi. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang telat klarifikasi, konfirmasi informasi itu telat. Kadang-kadang sudah terjadi misalnya tapi walaupun ini tidak dalam kapasitas sering atau dan sebagainya, terjadi misalnya anak orang sudah terlanjur hamil, maaf ya. Model sudah terlanjur hamil, informasi baru sampai ke kita kan gitu. Itu kemarin tuh fotografernya pakai atribut KFM. Nah ini kita ini memeluruskan serba salah. Seharusnya kalau memang dia merasa tergoda dengan kata KFM-nya, seharusnya kan itu kan kontak kita kan semua dalam publish ya. Artinya sampai kontak WA pun gua nggak bisa sembunyikan karena kepentingan seperti itu sebenarnya buat menjaga supaya lu sebelum kejadian harusnya konfirmasi dulu bener nggak ini dari perwakilan KFM atau dan sebagainya, seperti itu. Sebenarnya itu adalah satu kendala, satu yang kita bikin. Tapi pernah ada yang menyalahgunakan? Pernah lah, bukan sekali dua kali, itu sering. Terus akhirnya lu menanggapinya dengan? Artinya ya kita harus membuat konfirmasi bahwa hal kejadian ini adalah di luar tanggung jawab kita dan tidak ada konfirmasi sebelumnya kepada kita. Artinya kita juga selalu membentengi mereka dengan berhati-hatilah dengan ini. Apalagi maaf ngomong sudah ditelanjangi, ditidurin, bayar pula. Kan karena kadang-kadang iming-iming kata-kata modelnya ini jadi berat karena bagi mereka tuh buat ladang cari uang, buat apa? Nggak apa-apa sih kalau itu dalam bentuk yang elegan gitu loh. Kalau misalnya, gua kemarin pakai nama KFM Gold tuh satu proyek, kita seneng kan dengarnya. Tapi kalau gua nggak pakai nama KFM, gua nggak bisa nidurin dia kali. Itu kan, aduh. Jadi menjelekkan nama. Gua jadi pinteran dia gitu loh daripada kita gitu loh. Yang kesannya juga picik banget sih, masa segitu doang sih gitu. Itu artinya kan sudah dalam keluhan itu yang paling parah yang gue dengar adalah itu model sudah ditelanjangin, ditidurin dan bayar pula. Modelnya bayar karena dijanjikan akan masuk di manajemennya KFM. Menang banyak. Nah itu dia yang kadang-kadang nggak habis pikir, tapi ya ini sebagai warning aja buat mereka yang punya harapan besar untuk jadi model. Artinya waspadalah dengan kata seperti itu. Di KFM itu kontak personnya semuanya lengkap, apalagi ketika kita bikin event kan selalu ada kontak person di mana yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya seperti itu sih. Kalau Bemo gimana? Kalau di Bemo sih tempat gue sih jarang sih terjadi kayak gitu karena memang kita kompleksnya nggak khususon ke model kan. Cuma ya sekali dua kali karena memang kita di Jakarta itu objek yang menarik lebih dari 65% untuk difoto adalah
model gitu ya. Ya. Dan gue juga nggak pungkiri setiap event gue adalah potret model gitu. Gue nggak pungkiri setiap event gue pasti motret model gitu. Nah, tapi itu untungnya belum pernah terjadi gitu. Nah, Ya. cuma kadang-kadang ya gue kan bukannya deket, maksudnya gue kenal dengan banyak model ya. Kadang-kadang gue harus arahin dia gitu. Arahinnya maksudnya apa sih, apa sih mau apa gitu. Tujuan lo apa sih ini mau cari duit, Ya. iseng-iseng cari popularitas atau mau pansos gitu kan. Kalau mau nyari duit simple gitu. Iya. Mau iseng-iseng simple juga. Lu pilih aja gitu. Iya. Nah, dan kita arahin biasanya gitu. Nah, arahin kalau memang nih maaf nih maksudnya gini. Ketika lu bisa mahal dengan tidak seksi misalnya. Apalagi lu seksi. Iya. Gitu kan. Maksudnya lu tampil dengan tidak seksi nih, lu dibayar 2,5 juta. Terus lu, ayo dong pakai rok mini gitu. 4,5 juta. Oh. Maksudnya kan? Iya, iya. Enak. Bisa. Gitu. Dan itu gua selalu arahin. Tapi kalau lu mau apa? Sorry nih, lu mau BO misalnya. Iya. Gampang kok. Gampang banget gitu. Dan itu peluang itu terbuka sangat besar. Sangat besar. dan lo akan mengarahkan ke situ. Gua akan mengarahkan. Gua arahin gitu. Gua akan arahin. Ada yang pernah begitu. Oh, banyak. Nah, kalau kita bicara komunitas lagi nih kan kita pasti bicara komunitas itu punya ciri khas atribut. Nah, pernah nggak atribut itu disalahgunakan? Tadi gua udah jelasin, artinya lu aja yang jelasin. Kalau gua sih nggak ada. Nggak pernah disalahgunakan. pernah. Jadi kayak misalnya Jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi kan sampai lah. misalnya kan ya mungkin gue berteman sama Om San gitu kan. Om, gue pulang bentar nih, buru-buru nih, gue pinjam jaket lo deh. Ternyata gue pakai jaket lo tuh untuk foto yang lain, apa ini pas segala macam gitu. Terus gue balikin lagi Iya. gitu. Kalau atribut kita secara pribadi nggak pernah sih. Karena memang harus dipertanggungjawabkan terhadap Betul. masing-masing. Yang jadi masalah itu atribut yang memang kita jadi di kita tuh kadang-kadang kalau memang sponsor menyanggupi untuk membuatkan atribut, kita buatkan dibagi gratis di event itu. Ada juga yang mereka harus membeli. Artinya yang seperti itu aja yang tadi kadang-kadang sering disalahgunakan itu adalah ketika mereka sudah memakai atribut kita. Bukan dia belum tentu mereka juga maksud menyalahgunakan itu sebenarnya. Artinya ketika dia berbuat amoral itu kebetulan memang eventnya memang adanya pakai baju itu, entah sengaja entah enggak ataupun tidak. begitu. Gitu kan. Artinya cuma kan kadang-kadang orang yang melihat langsung itu dari KFM kok, masa lu nggak kenal? Gila kali ya, dari Itu sampai ratusan ribu kita harus kenal Sampai semua. pernah ada berurusan dengan hukum gitu? Enggak. Secara Kalau di BEMO enggak. kalau di lingkungan kita nggak pernah, cuma kalau di luar kan banyak kasus-kasus seperti itu sampai jalur hukum, tapi kebetulan sih nggak pakai atribut Kalau kita. seandainya ada personel yang sampai berurusan dengan hukum itu otomatis dikeluarkan atau gimana? Udah pasti kalau berurusan dengan hukum kan, kalau kita di badan hukum, di akte badan hukum Ya, kan, ada kita ART-nya. tidak boleh melanggar hukum. Gitu. Kalau udah berurusan dengan hukum, ya lu hadapin sendiri gitu. Ya. Dan satu Tapi lagi itu akan misalnya, dikeluarkan dari komunitas atau bagaimana? secara community itu kan community di Facebook ya. Facebook itu kan community, global community, nggak bisa dikontrol. Dan kita nggak punya akses untuk mengontrol mereka boleh melakukan A dan B. Oh ya. Tapi kalau gua biasanya gini, misalnya lu nih fotografer, Om Nik, lu ada model begini nggak? Dia tanya gitu, dan gue pasti arahin ke model yang begini. Iya. Om Nik, gue mau model yang begitu. Gue arahin ke begitu. Nggak mungkin lu minta A, gue arahin ke model yang nggak bisa A gitu. Itu nggak mungkin. Gitu. Dan itu Kalau mau ikutan kemana sih Om Nik? Kalau misalnya gue mau ikutan, mau tahu komunitas BEMO lebih lengkap, di mana sih lebih? Iya, kalau teman-teman nih kan yang nonton podcast kita, ya kan kalau misalnya mau ikutan nih, gue pengen dong join di KFM ataupun di BEMO, coba BEMO dulu, BEMO apa? kalau di BEMO sosial medianya, jadi gini nih, kita pilahin juga. Sosial media itu sekarang yang lagi tren adalah Instagram dan Facebook. Betul. Ya, Instagram yang gua tahu itu lebih ke personal portfolio. Oke.
dia tidak dibuat untuk community. Oke. Gitu. Community dibuat untuk community adalah Facebook. Jadi masuknya kemana nih? Nah, jadi kalau kita untuk interaksi di Instagram tuh nggak enak banget interaksinya, gitu. Interaksi rame-rame bisa komen banyak gitu. Itu nggak enak banget. Lo mainnya di Facebook lah. Kelewat dulu Ya, jadi kalau lu tanya di mana sih yang paling rame, pasti di Facebook. di Facebook. Pasti di Facebook. Gitu. Oke. Facebook kita Kalau itu tuh, Facebooknya Bemo adalah facebook.com groups komunitas belajar motret. komunitas belajar motret. Komunitas belajar motret. Kalau KFM? Kalau KFM itu pakai keyword aja lah, langsung komunitas fotografer N ya, dan logo model. Di situ pasti tertuju hanya itu, hanya tidak ada kebawa ke apa maksudnya komunitas lain. Cuma kalau di Instagram itu kita tetap sediakan official account-nya, tapi lebih cenderung ke publikasi event sih ya, informasi yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama di untuk fotografi ini, yaitu di @KFM Update. Kalau dari sponsor event curhatnya apa sih sekarang dengan kondisi begini? Sponsor sih malah pengennya sih lu jangan berhenti kan gitu kan. Iya kan, sponsor karena mereka juga butuh publikasi banget kan seperti itu. Cuma kemarin saya bilang ke mereka, ya mau nggak mau kita haul, kalau mau, kecuali kalau lu mau alokasikan di luar daerah tuh bisa jadi, tapi Bogor juga kayaknya nggak bisa ya. Bogor sama strength-nya. Kalau daerah Anyer kayaknya masih aman, tapi kalau Bogor kayaknya nggak bisa sekarang ini. Tetap makanya tadi pun ada yang sempat nge-DM mau ngadain event nobar. Saya bilang, oh maaf Jakarta nggak bisa. Saya bilang kalau kecuali lu mau dialokasiin ke daerah Anyer, nggak apa-apa, kita bawa rombongan konvoi mobil, tapi kita bikin di sana. Tetap dengan protokol kesehatan tetap kita lakuin, dan harus koordinasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, nggak bisa lagi kita langsung sewa villa langsung bikin itu. Tetap harus koordinasi dengan minimal RT RW lah, kan, gitu kan? Iya kan, ya setempat, karena ini sudah di luar biasa seperti biasa. Kalau biasa kan kita, yaudah sewa villa, kelar, kita bikin kegiatan, udah kan. Tapi kalau ini nggak bisa. Harapan ke depan sekarang gitu. Harapan ke depannya untuk komunitas teman-teman dari fotografer maupun teman-teman fotografer mungkin yang tidak tergabung dalam komunitas juga, dengan kondisi seperti ini gimana sih? Oke. Kalau kita maunya pokoknya siapapun di komunitas manapun lu join, terus hobinya dalam genre apapun, baik itu model maupun itu makeup artist ya, sebenarnya makeup artist dari tadi kita nggak sebut itu, padahal itu elemen dari fotografi. Makeup artist ataupun apa fotografer sendiri itu pokoknya kita cerdas bersosial media lah, artinya silahkan untuk mengembangkan hobinya masing-masing di sosial media, tetap kreatif, positif, terus nggak sikut-sikutan, itu paling enak, damai itu enak. Pesan gue cuma itu aja sih. Kalau dari Bemo gimana harapan ke depannya? Kalau dari gua sih ya seperti hobi-hobi yang lain sih, sama aja. Jadi elemen-elemennya kan pasti ada ya. Kalau hobi mobil, lu nggak jalan hobi mobil, pabrik spare part habis gitu. Betul. Misalnya. Terus yang aksesoris juga nggak laku gitu. Foto juga gitu. Ya pedagang kamera juga pasti menurun kan, kalau fotografi turun kan. Terus juga elemen-elemen tadi seperti model, makeup artisnya juga gitu. Walaupun di luar itu mereka punya ada ladang lain ya. Lain mungkin ya. Cuma ya karena ini sifatnya hobi, menurut gue sih ya enjoy aja gitu. Jadi harapan lo ke depan nikmatin aja terus jalan, tapi kita tetap ya dengan kondisi yang kita mesti kontrol juga ya, maksudnya lihat juga kalau pemerintah bilang jangan bergerak, kita jangan bergerak gitu kan. Ya. Seperti karena itu. kan Tapi kalau udah balik lagi ke pribadi masing-masing kan gitu kan nanti, dan keluarga, tanggung jawab moral. Ya mungkin juga kalau teman-teman kan di luar sana juga kan ada yang kadang-kadang sekarang mungkin mencari nafkahnya, kayak sekarang kan banyak olahraga nih gitu kan, di mana namanya di yang di Kuningan, yang di Duku Atas, di Senayan, motret. Jadi karena kan sama dengan di PIK 2 itu. Dia di PIK juga udah ramai gitu kan. Maksudnya ya penting jaga kesehatan, jaga tetap ini ya protokol tetap itu wajib.
Oke Yud, Siap. Buat teman-teman di sana semuanya demikian itu dari perwakilan Belajar Motret dan KFM. Pesannya adalah tetap kreatif, stay positif, stay healthy. Sampai ketemu di channel kita selanjutnya. Salam Pomet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.